Halo teman-teman, sekarang kita mau ngebahas tentang masalah datang bulannya anjing atau loop dan masa kesuburannya. Nah, gimana sih kalau anjing itu lagi datang bulan, kita mesti ngapain dan gimana cara kita tahu nih anjing kita tuh lagi subur atau enggak, kayak gitu. Oke, jadi kita mau ngebahas satu persatu ya, gimana kita tahu anjing kita subur atau enggak. Ini kalau menurut kita ada 3 opsi. Yang pertama, kita cek kesuburan ke dokter, itu lebih akurat karena dokter akan ngeceknya juga pakai beberapa alat gitu. Biasanya dokter akan ambil darah dari anjing kita dan mungkin dokter juga ambil beberapa sampel ovum, terus dokter nanti akan periksa juga, akan dilihat gimana ini lagi subur enggak. Terus kalau semisal lagi subur boleh dipacakinnya kapan, kalau semisal enggak lagi subur, dokter pun juga pasti akan kasih kita saran harus dikasih ini itu kayak gitu. Itu lebih bagus dan lebih bermanfaat buat kita sebagai owner yang sayang sama anjing. Dan opsi keduanya itu kita bisa pakai pejantan kita. Kalau semisal kita punya anjing jantan, kita deketin anjing jantannya kita sama anjing betinanya kita yang lagi loop. Kalau semisal nanti anjing jantannya sudah mulai ngaung-ngaung kayak dia minta untuk dikawinin, pasti itu salah satu masa suburnya. Nah, ini nih darahnya seperti ini bercaknya. Kita lihat dari bagian belakang juga kelihatan. Dia suka nempel di bagian bulu-bulu belakang itu dari vaginanya anjing kita. Dan darahnya itu nggak banyak kok, nggak sebanyak manusia lah pastinya. Jadi cuman bercak nempel di bulu, nempel di ekor, nempel di ubin kayak gitu. Pasti kalau lagi datang bulan anjingnya kita taruh di ruang tamu kayak gini, pasti darahnya bakal berserakan kemana-mana sih gitu. Tapi lebih bagusnya kalau semisal kita sudah selesai main sama anjing kita, kalau anjing kita udah kita masukin ke kamarnya mereka lagi, baru lantainya kita pel, kita bersihin lagi. Karena kalau kita bersihin lantai waktu pas ada dia main di ruang tamu tuh kayaknya kasihan, nanti dianya kebasahan gitu, lembab kan, gak enak. Nah, balik lagi ke topik sebelumnya ya teman-teman. Jadi opsi pertama kita tahu dia subur apa enggak kan kita ngecek ke dokter. Opsi yang kedua kita pakai pejantan kita. Biasanya sih kalau kebanyakan orang itu menyarankan untuk pacak anjingnya itu di atas hari ke-10. Jadi hari ke-11, hari ke-12, 13, 14, 15 kayak gitu. Tapi kalau semisal di rumah kita punya pejantan, kayak contohnya di sini ya, Hercules, biasanya kalau ada betina lagi datang bulan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-10 itu dia nggak ngerespon. Tapi kalau semisal sudah lebih dari 10 hari, hari ke-11, 12, 13 tuh dia biasanya akan berinteraksi dengan betinanya ini. Contohnya dia naikin belakangnya, terus dia toel-toel kayak gitu. Bahkan dia suka meraung-raung kayak gitu ya, kayak dia ngaung-ngaung gitu minta dipacakin. Dan opsi ketiganya, kita bisa langsung tanyain sama pawang. Semisal kita tahu pasti hari pertamanya adalah semisal hari ini tanggal 1 kayak gitu. Jadi kita bilang, "Pak, hari ini tanggal 1 dia datang bulan hari pertama. Anjing saya ras besar Alaskan Malamut. Enaknya saya pacaknya di tanggal berapa ya?" Nanti pawang dengan pengalamannya pasti akan memberikan kita saran yang terbaik kayak gitu. Jadi ada 3 pilihan, kita pergi ke dokter, kita cek juga pakai pejantan kita sendiri kalau emang hari ke-11, 12, 13, 14, 15 ini anjingnya kita yang jantan sudah menunjukkan beberapa tanda-tanda dia ingin membuahi betina ini, berarti betinanya memang lagi masa subur kayak gitu. Darahnya kayak gini nih, bercak-bercak nempel di bagian bulu. Kalau kita taruh tisu aja kita tempelin ke bagian belakang vaginanya, pasti darahnya nempel kan, darahnya segar kayak gini merah. Ini maaf ya, bukannya aku bermaksud jorok, cuman aku mau kasih tahu aja kalau anjing besar itu datang bulannya normalnya seperti ini, nggak sebanyak manusia. Jangan mentang-mentang dia badannya besar terus dia akan sebanyak manusia, itu enggak. Jadi cuman bercak-bercak aja. Tuh, kita cek pakai tisu juga kelihatan merah seperti ini. Terus kapan dia boleh dipacakin? Semisal kita sebagai owner kita ingin
pacak atau ingin dikawinkan anjingnya kita, itu biasanya untuk anjing ras besar Alaskan Malamute itu biasanya hari ke-11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada yang memilih hari ke-11 dan 13, ada yang memilih hari ke-12, 14, 13 dan 15. Itu tergantung dari balik ke ownernya sendiri. Kalau ownernya periksa ke dokter sarannya hari kesekian, ya sudah ikutin saja. Kalau kita kan juga kadang nggak tahu kan anjingnya ini loopnya mulai kapan ya, karena tahu-tahu aja darahnya kemana-mana. Jadi biar kita nggak kelewatan hari pertamanya, semisal kemarinnya lagi, lebih akuratnya kita periksa ke dokter aja. Terus untuk aturan dari Perkin dan IKK itu memperbolehkan anjing ras besar Alaskan Malamute dipacak minimal 18 bulan. Karena memang kalau kita tanya ke dokter sih untuk alasan psikologis, mentalnya dia, kesiapan reproduksinya memang usia segitu sih. Di atas itu sih bagus juga. Tapi ada beberapa kasus yang anjingnya itu kayak tanpa sepengetahuan owner anjingnya itu kawin sendiri. Anjingnya masih 16 bulan, itu juga nggak masalah. Namanya juga kecolongan kan, kalau itu kan di luar dari rencana kita gitu. Tapi ada juga pengalaman teman punya Alaskan Malamute 10 bulan pejantan tapi sudah dipacakin, sudah diberanakin, dan hokinya betinanya itu berbuah. Jadi membuahkan hasil nih. Betinanya ini membuahkan hasil, betinanya mengandung beberapa ekor Alaskan Malamute. Setelah lahir anaknya juga sehat, tapi anatomi badannya kurang lengkap karena dia single testis. Anaknya yang jantan, papis jantannya itu single testis, jadi sampai 6 bulan lebih, bahkan sekarang udah 1 tahun itu masih single testis. Dan setelah kita tanyain ke dokter, karena kan pengen tahu ya, jadi waktu pas vaksin kita tanya, dok saya punya teman saya Alaskan Malamute-nya sudah dipacakin usia 10 bulan, tapi anaknya sekarang single testis dari mulai papis sampai sekarang, kenapa ya dok? Ternyata pendapat dari dokter sih karena 10 bulan itu kan reproduksinya belum matang dan sudah sudah dipacakkan. Jadi reproduksinya tidak sempurna gitu. Pembuahannya tidak sempurna dan anaknya anatominya kurang lengkap. Tapi ada juga beberapa Alaskan Malamute yang single testis tapi dia bisa membuahkan hasil juga. Jadi nggak masalah kalau single testis itu. Tapi beberapa orang nggak mau sih karena anatominya kurang lengkap. Tapi ada juga pengalaman teman punya anjing sudah besar, sudah 2 tahun 3 tahun single testis, dia tetap bisa membuahi kok gitu. Ya balik lagi ya ke dasarnya, kita ikutin aturan dokter aja dan aturan Perkin IKK, karena kalau kita nggak ikutin aturan, stambumnya juga susah. Nggak akan punya stambum karena tidak memenuhi syarat, nggak qualified gitu, karena kan standarnya 18 bulan gitu. Terus gimana sih pacaknya? Nah kalau untuk pacak atau perkawinan ini antara betina dan pejantan biasanya ada 2 opsi. Antara betina membayar pejantan sejumlah mahar yang sudah ditetapkan, dan opsi yang kedua itu adalah pembagian anak, biasanya sih bagi anak 1. Pokoknya masalah bagi anak dan urusan perbayaran itu kesepakatan antara dua belah pihak. Kita nggak bisa menentukan bagi anak itu harus 1. Kita nggak tahu kan kualitas pejantannya sebagus apa, kan kita nggak tahu gitu. Dan kayak gini sih ya darahnya, benar-benar darah segar, darah merah gitu, terus berserakan. Setiap kali dia duduk nempel ke lantai kayak gitu sih. Jadi kita sering-sering pel. Cuman karena dia lagi loop juga, dia kan dipisah dengan anjing yang lain, jadi dia nggak ada teman main, cenderung lebih malas-malesan, tidur aja deh di depan kipas kayak gitu. Biasanya kalau ada aku atau ada yang lainnya, dia suka dikeluarin di ruang tamu untuk main-main, tapi nanti setelah nggak ada orang, dia biasanya masuk ke kamarnya dia dengan kondisi AC nyala. Tapi kalau di ruang tamu
cuman ada kipas sih, jadi pakai kipas aja. Dan biasanya di ruang tamu nggak lama sih, paling cuman beberapa jam aja. Biasanya mereka itu sehari itu main 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore mereka biasanya keliling kompleks untuk jalan kayak gitu, jalan sekitar 20 menit. Kalau semisal main biasanya lebih bagusnya sih main di ruang depan rumah sih. Di depan rumah kan ada teras, biasanya main di situ karena lantainya lantai kasar, bukan lantai yang kayak di ruang tamu ini putih kayak gini, enggak. Kalau ini kan lebih kayak kelicin ya, tapi kalau lantainya kering nggak licin sih. Tapi kan biasanya kalau ada malamut pasti mereka minum basah kan lantainya jadi licin. Nah, jadi lebih bagusnya sih kalau semisal mereka dilepas di lantai nggak masalah, asal ada yang apa ya? Ada yang ngawasin. Jadi setiap kali pipis, pel langsung dibersihkan gitu. Jadi lantainya nggak banjir, nggak basah. Oke, kita udah bahas kapan dia suburnya. Kalau kapan dia suburnya itu tergantung dari dokter aja ya, dan dari pejantan aja. Dia ngaung-ngaungnya kapan, dokter bilang suburnya kapan, kita turutin, kita pacakin waktu pas dokter ACC. Pacaknya juga perjanjian dua belah pihak, pembayaran, terus kalsium segala macem, vitamin biasanya kita konsultasi sama dokter waktu pas kita periksa aja. Kalau dokter bilang kasih vitamin ini, kita ikutin, kasih ini kasih itu. Kalau misal anjing kita nggak kondisi subur, kurang subur, kita juga pasti dikasih jalan keluar sama dokter. Misal dikasih ini, mungkin makanannya harus ganti ini ganti itu kayak gitu. Jadi lebih enak sih kita rekomendasikan untuk biar tahu anjingnya itu subur atau enggak, cek ke dokter. Kalau untuk masa suburnya juga dokter pasti akan kasih tahu berapa hari lagi gitu. Tapi untuk anjing ras besar biasanya di atas hari ke-10 kayak gitu. Untuk teman-teman yang sering punya puppies, sering anjingnya waktu pas lup sering diberanakin, bisalah kasih kita feedback atau discuss sama kita. Tinggal tulis aja di kolom komentar, karena video ini juga nggak luput dari error ya. Jadi kalau ada kritik saran yang membangun, silahkan langsung ditulis di kolom komentar saja ya teman-teman. Oke, makasih banyak ya atas waktunya ya. Bye bye. Dah.